Halo Sobat Lofi, gimana kabarnya nih? Semoga kita semua sehat selalu ya. Sobat Lofi, otak menjadi salah satu organ yang memiliki fungsi penting pada makhluk hidup, baik manusia ataupun hewan. Bahkan, otak menjadi pusat pengendalian sistem saraf ke seluruh tubuh. Walau begitu, ternyata ada sejumlah hewan yang tidak memiliki otak. Faktanya, mereka bisa tetap hidup dan berkembang biak meski tanpa otak. Biasanya, hewan yang tidak memiliki otak menggunakan karakteristik biologisnya untuk bertahan hidup. Banyak dari mereka yang tidak dapat bergerak dan umumnya menggunakan saraf sensorik untuk mencari makanan serta bertahan hidup dari bahaya yang mengintai. Berikut 6 hewan yang hidup meski tidak memiliki otak. Pertama, bintang laut. Bintang laut adalah hewan yang umumnya memiliki 5 lengan, tetapi ada yang lebih dan termasuk ke dalam kelas Asteroidea, filum Echinodermata. Gerakan lengan dari bintang laut sangat fleksibel dan lambat. Salah satu keunikan dari bintang laut adalah memiliki kemampuan untuk memulihkan diri atau regenerasi. Jadi, apabila salah satu lengannya putus, maka bintang laut dapat menumbuhkan lengan baru. Habitat dari bintang laut adalah di daerah yang banyak tumbuhan lamun dan rumput laut. Kedua, kerang. Kerang adalah hewan air yang termasuk hewan bertubuh lunak atau moluska. Pengertian kerang bersifat umum dan tidak memiliki arti secara biologi. Namun, penggunaannya luas dan dipakai dalam kegiatan ekonomi. Dalam pengertian paling luas, kerang berarti semua moluska dengan sepasang cangkang. Di dalamnya termasuk jenis-jenis yang dapat dimakan, seperti kerang darat dan kerang hijau. Kerang juga dipakai untuk menyebut berbagai kerang-kerangan yang bercangkang tebal, berkapur dengan pola radial pada cangkang yang tegas. Ketiga, bulu babi. Bulu babi atau yang dikenal dengan nama landak laut adalah hewan laut yang berbentuk bulat serta memiliki kulit berduri. Selain landak laut, bulu babi juga termasuk ke dalam pengelompokan Echinoidea. Hewan bulat ini bisa ditemukan di daerah yang pasang surut sampai dengan laut kedalaman kurang lebih 5.000 meter. Duri-duri pada landak laut dapat digerakkan, berfungsi melindungi mereka dari serangan makhluk lain. Binatang berduri ini memang selalu bisa menyesuaikan diri dengan lingkungan sekitarnya. Mereka memiliki mulut yang terletak di bagian bawah dan sistem ekspresi atau pembuangan di bagian atas tubuh. Sebagai pengganti otak, bulu babi mempunyai saraf berbentuk cincin yang mengelilingi mulut mereka. Keempat, ubur-ubur. Ubur-ubur adalah jenis binatang laut tak bertulang belakang yang termasuk dalam filum Cnidaria. Sebagai anggota Cnidaria, mereka memiliki dua bentuk tubuh, yaitu polip yang menempel di dasar laut dan medusa yang dapat berenang bebas dan berbentuk cangkir terbalik. Ubur-ubur adalah binatang diploblastik, dengan kata lain, mereka mempunyai dua lapisan sel utama. Dua lapisan sel utama ubur-ubur adalah exoderm atau bagian luar dan gastoderm di bagian dalam. Di tengahnya adalah mesoglea yang berfungsi sebagai rangka. Kelima, teripang. Teripang adalah jenis biota laut yang merupakan salah satu sumber protein hewani dan telah lama dikonsumsi oleh masyarakat di dalam maupun di luar negeri. Teripang adalah hewan yang bergerak lambat, hidup pada dasar substrat pasir, lumpuran pasir, lamun, alga, maupun dalam lingkungan terumbu karang, hidup atau mati. Jenis ini termasuk dalam Echinodermata. Echinodermata berasal dari kata Yunani. Echinos artinya duri dan derma artinya kulit. Jadi,
Echinodermata dapat diartikan sebagai hewan berkulit duri. Memang, jika Anda meraba kulit hewan ini akan terasa kasar, karena kulitnya mempunyai lempengan-lempengan zat kapur dengan duri-duri kecil. Keenam, karang. Terumbu karang adalah sekumpulan hewan karang yang bersimbiosis dengan jenis tumbuhan alga yang disebut Zooxanthellae. Terumbu karang termasuk dalam jenis filum Cnidaria, kelas Anthozoa, yang memiliki tentakel. Kelas Anthozoa tersebut terdiri dari dua subkelas, yaitu Hexacoralia dan Octocoralia. Yang keduanya dibedakan secara asal-usul, morfologi dan fisiologi. Koloni karang dibentuk oleh ribuan hewan kecil yang disebut polip. Dalam bentuk sederhananya, karang terdiri dari satu polip saja yang mempunyai bentuk tubuh seperti tabung dengan mulut yang terletak di bagian atas dan dikelilingi oleh tentakel. Namun, pada kebanyakan spesies, satu individu polip karang akan berkembang menjadi banyak individu yang disebut koloni. Nah, itu dia 6 hewan yang tidak memiliki otak. Kok bisa ya? Menurut kalian, hewan apa lagi nih yang tidak memiliki otak? Tulis di kolom komentar ya. Oke, segitu dulu video kali ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe agar tidak ketinggalan informasi lainnya. See ya!